Piala Dunia telah tiba. Ketika kamu memikirkan Piala Dunia, kamu memikirkan para penggemar, bendera, persaingan, dan kejayaan. Namun ada sesuatu tersembunyi di depan mata yang jarang dibahas orang. Kamu tahu, pada suatu malam di bulan Desember tahun 2022, sekitar 1,5 miliar orang menyaksikan hal yang sama persis pada saat yang sama. Final Piala Dunia antara Argentina dan Prancis. Sekarang, untuk menyelenggarakan 1 bulan sepak bola itu, negara tuan rumah Qatar menghabiskan salah satu pengeluaran terbesar yang pernah dilakukan negara manapun untuk apapun. Semua yang terlibat tahu sejak awal mereka takkan mendapat uang itu kembali. Kita tahu mereka sangat kaya, tapi kenapa mereka tetap melakukannya? Mengapa Rusia melakukannya sebelum Qatar dan Brasil sebelumnya? Bahkan, negara-negara berjuang mati-matian dan dalam beberapa kasus bahkan curang demi mendapatkan hak untuk merugi miliaran dolar. Sekarang saya tahu orang sering bilang uang itu akan kembali lewat aktivitas ekonomi. Seperti orang datang ke negara Anda, belanja banyak, mengenal negara Anda, dan mungkin bahkan menetap di sana. Tapi kenyataannya, jika Anda melihat angka-angka setelah Piala Dunia berakhir, hal itu tidak pernah benar-benar terbukti. Dalam sejarah modern, tak ada negara yang benar-benar mendapatkan uang kembali meski aktivitas ekonomi meningkat. Sebenarnya, tujuan menjadi tuan rumah Piala Dunia bukan untuk mencari keuntungan. Apa yang sebenarnya diinginkan negara-negara ini adalah satu hal yang sebenarnya tidak bisa dibeli dengan uang, yaitu perhatian dari hampir seluruh dunia selama sebulan penuh. Dan hanya ada satu organisasi di dunia yang menguasai perhatian sebesar itu. Organisasi itu adalah sebuah lembaga nirlaba yang terdaftar di Swiss bernama FIFA. Memiliki kendali sebesar itu memberikan kekuatan yang luar biasa. Di akhir video ini Anda akan melihat mengapa FIFA lebih mirip negara adidaya daripada liga olahraga. Mereka sangat berkuasa hingga bisa memaksa presiden mengubah undang-undang. Mereka bisa mengeluarkan seluruh negara dari olahraga paling populer di dunia dan mereka bisa melakukan apapun yang mereka mau. Izinkan saya jelaskan bagaimana asosiasi sepak bola dengan sekitar 200 negara bisa diam-diam lebih berkuasa dibanding sebagian besar pemerintah di seluruh dunia. Karena ini tidak terjadi secara kebetulan. Seseorang memang sengaja mengaturnya seperti ini dan itu adalah cerita yang menarik. Mari kita mulai dengan pertanyaan yang jelas. Apa sebenarnya yang dijual FIFA? Sekarang Anda mungkin akan menjawab sepak bola, tapi sayangnya itu bukanlah jawabannya. Bagi FIFA, produknya adalah perhatian, seperti yang telah dibahas. Tak ada tempat lain di dunia yang bisa menyamai jumlah perhatian dalam satu waktu seperti FIFA. Mari kita lihat saja angka-angka dari Qatar tahun 2022. FIFA mengatakan sekitar 5 miliar orang terlibat dengan turnamen itu dalam satu atau lain cara. Itu berarti lebih dari 3 dari setiap 5 manusia di bumi. Piala Dunia adalah hal yang paling mendekati momen ketika seluruh manusia berkumpul di sekitar satu api unggun. Namun perhatian sebesar itu jauh lebih berharga daripada harga tiket. Saat dunia memperhatikan negara Anda bisa menentukan apa yang mereka lihat. Anda bisa menunjukkan stadion baru, jalan yang bersih, kerumunan yang bahagia. Dan yang terbaik dari semuanya, Anda bisa menunjukkan tempat yang aman dan ramah bagi bisnis. Hal yang sama terjadi lagi, Qatar sebenarnya tidak terlalu peduli dengan sepak bola. Mereka peduli dengan citra Qatar yang tersisa di benak dunia. Nah, ini bukan trik baru. Sebenarnya, orang-orang sudah melakukan ini sejak lama. Mari kita kembali ke tahun 1931. Komite Olimpiade Internasional memberikan Olimpiade musim panas 1936 kepada Berlin. Keputusan itu dibuat sebelum Hitler berkuasa. Tapi saat Olimpiade benar-benar berlangsung, Jerman sudah menjadi kediktatoran Nazi. Hitler segera menyadari betapa pentingnya apa yang ia miliki saat itu. Melihat ke belakang dan sejarah membantu kita sadar bahwa ini lebih dari sekadar pertandingan. Ini bukanlah Olimpiade Berlin. Ini adalah Olimpiade Nazi. Dia menjadikan acara ini sebagai ajang promosi rezimnya dengan spanduk Nazi di mana-mana. Pertandingan ini dipentaskan sebagai bukti bahwa Jerman itu kuat, tertib, dan superior. Dan bagian yang masih terasa busuk, 49 negara tetap mengirimkan atlet mereka ke Jerman. Dengan hadir, mereka memberitahu dunia bahwa rezim itu adalah sesuatu yang normal. Hitler telah menyadari sesuatu saat itu yang sejak saat itu terus dikejar oleh pemerintah, terutama pemerintahan diktator. Sebuah acara olahraga bisa mencuci citra jauh lebih baik daripada film propaganda, poster, atau apapun yang bisa kamu bayangkan. Karena Piala Dunia terasa seperti pesta di mana semua orang diundang. Dan sekarang, langkah itu sebenarnya sudah punya nama. Itu disebut sports washing.
Saya yakin kalian sudah pernah mendengarnya. Kamu mengambil perhatian dunia dan mengalihkannya dari masalahmu ke rezim baru yang tampak gemilang. Dengan cara ini, kamu bisa menyembunyikan apapun yang ingin kamu sembunyikan. Kita kembali ke pertanyaan awal dan kini jawabannya mulai masuk akal. Negara-negara ini memenangkan hak tuan rumah Piala Dunia demi mencuci citra mereka. Ini adalah mesin terbaik yang pernah dibuat untuk tujuan ini dan FIFA yang mengendalikannya. Pertanyaannya sekarang, jika hak tuan rumah Piala Dunia sangat penting dan bernilai besar, apa yang akan dilakukan negara untuk mendapatkannya? Kita perlu membahas cara kerja sistem ini, karena mungkin tampak hampir mustahil dicurangi. Anda tahu, 5 miliar orang menonton acara ini. Lebih dari 200 negara anggota terlibat. Pasti sistemnya terlalu besar untuk bisa korup. Nah, soal itu. Sepanjang sejarah FIFA, lebih dari 200 negara tidak memilih tuan rumah Piala Dunia. Penentuan dilakukan oleh komite kecil yang berwenang. Komite itu disebut Komite Eksekutif. Dan untuk pemungutan suara yang menetapkan Rusia 2018 dan Qatar 2022 sebagai tuan rumah, hanya ada 24 orang pria di dalamnya. Yang paling parah, kamu hanya butuh 13 suara mayoritas untuk menang. Mempengaruhi 13 pria itu cukup mudah jika kamu ingin mempengaruhi orang. Mari kita lihat situasi seputar pemungutan suara Qatar. Salah satu pemilih berpengaruh adalah Michel Platini. Dia adalah legenda sepak bola Prancis yang mengarahkan blok suara Eropa ke posisi Qatar. Tak lama sebelum pemungutan suara, Platini makan siang di Istana Kepresidenan Prancis bersama Presiden Prancis dan seorang anggota keluarga kerajaan Qatar. Kemudian Platini sendiri memilih Qatar. Dan banyak hal terjadi setelahnya yang membuat banyak orang terkejut. Begini, dana kekayaan Qatar membeli klub sepak bola terbesar di Paris. Lalu sebuah jaringan Qatar membeli hak siar sepak bola Prancis. Dan kemudian Prancis sendiri menandatangani kesepakatan untuk menjual jet tempur dan pesawat penumpang senilai miliaran dolar kepada Qatar. Sekarang, secara resmi, semua ini hanyalah kebetulan belaka. Tidak pernah ada bukti apapun terhadap Platini dalam pemungutan suara itu. Tapi kamu bisa lihat kenapa orang-orang jadi sangat curiga. Dan tebak apa? Pada saat itu tidak ada yang tahu. Tapi 5 tahun kemudian, semuanya terbongkar. Itu dimulai pada pagi hari tanggal 27 Mei 2015. Di Zurich, di sebuah hotel bintang 5 bernama Bauer au Lac, polisi berpakaian sipil masuk dan mulai menangkap pejabat senior FIFA. Beberapa dari mereka bahkan dibawa keluar dengan spray menutupi wajah. Yang paling gila, penggerebekan ini bukan ide Swiss. Perintah itu sebenarnya datang dari Amerika Serikat, dari Departemen Kehakiman AS Serikat. Mereka telah membangun kasus ini selama bertahun-tahun, dan sekarang mereka menuduh pejabat FIFA terlibat dalam suap dan komisi gelap lebih dari 150 juta dolar selama 2 dekade terakhir. Ini adalah tuduhan besar, dan cara terjadinya benar-benar merupakan salah satu kisah kejahatan nyata terbesar dalam dekade ini. Ini benar-benar adalah ajang penipuan kelas Piala Dunia. Dan hari ini kami memberikan kartu merah kepada FIFA. Kunci yang membuka semua ini adalah seorang pria bernama Chuck Blazer. Blazer adalah salah satu administrator sepak bola paling berpengaruh di Amerika Utara dan dia hidup seperti raja. Dia memiliki satu gedung apartemen di New York untuk dirinya dan satu lagi khusus untuk kucing-kucingnya. Dan di atas semua itu, jutaan dolar mengalir ke rekeningnya setiap hari dari seluruh dunia. Tapi ada satu masalah besar dengan semua ini. Dia tidak membayar pajaknya. Dia butuh pengacara seperti Better Call Saul. Kalau kalian pernah menonton acara itu, kalian tahu kejahatan terbesar di Amerika Serikat adalah tidak bayar pajak. Itulah saat pada tahun 2011, IRS datang mengetuk pintunya dan Blazer menghadapi kemungkinan menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji besi. Jadi dia membuat kesepakatan. Chuck Blazer menjadi informan untuk FBI. Mereka memasang alat penyadap padanya. Bahkan dari laporan-laporan, tampaknya mereka memasang mikrofon di gantungan kuncinya dan mengirimnya kembali ke dunia sepak bola di mana dia merekam pembicaraan. Rekan-rekannya dalam pertemuan ini membahas menerima suap sebagai imbalan, misalnya memberikan suara untuk negara tertentu. Operasi penyamaran ini mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Seluruh sistem ternyata korup sampai ke akar-akarnya. Dan satu hal yang benar-benar mengejutkan adalah betapa murahnya sebenarnya untuk membeli suara dari seseorang yang berkuasa. Ambil situasi ini sebagai contoh. Pada 2011, seorang pejabat Qatar mencalonkan diri memimpin FIFA dan bertemu pejabat sepak bola Karibia di Trinidad. Setelah presentasinya, dia meminta dukungan mereka untuk pemilihan. Ia lalu mempersilahkan para pejabat kembali ke ruangan sebelah
karena ada hadiah untuk mereka. Saat para pejabat masuk ke ruangan sebelah, mereka hanya menemukan amplop coklat berisi uang. Salah satu pejabat bahkan menghitungnya, itu hanya $40.000 pecahan 100. Sebenarnya tidak banyak uang jika dipikirkan. Orang ini mencoba menguasai FIFA, organisasi sangat berpengaruh di dunia, dengan membeli suara seharga $40.000 per suara. Namun sayangnya bagi orang ini, salah satu pria yang disuap justru memotret semua ini dan mengungkapkan semuanya ke dunia. Tapi jujur saja, organisasi yang berkuasa menjadi korup itu bukan hal baru. Saya yakin itu terjadi setiap hari. Tapi kalian lihat, FIFA sebenarnya menjadi begitu kuat sehingga mereka berhenti menerima perintah dari pemerintah dan malah mulai memberi perintah. Nah, kalian pasti tahu alasannya. Setiap pemerintah di dunia ingin negaranya diperhatikan dunia selama sebulan dan mereka sangat menginginkannya. Tebak apa? Sekarang FIFA yang menentukan harganya. Artinya, selain mendapatkan amplop-amplop itu, FIFA juga punya serangkaian aturan yang harus diikuti pemerintah jika mereka ingin menjadi tuan rumah Piala Dunia. Aturan-aturan ini sering bertentangan dengan hukum setempat dan siapa yang selalu menang dalam setiap konflik. Contohnya, lihat saja Brasil. Saat Brasil bersiap jadi tuan rumah Piala Dunia 2014, Brasil memiliki undang-undang yang melarang penjualan bir di stadion sepak bola. Nah, ini adalah undang-undang yang masuk akal, terutama kalau kamu tahu bagaimana para penggemar sepak bola Amerika Selatan. Mereka itu, bagaimana ya bilangnya dengan sopan, sangat bersemangat. Pernah terjadi perang terkait pertandingan sepak bola di Afrika Selatan. Tebak apa? Bahkan di Brasil, undang-undang ini disahkan untuk mengurangi kekerasan mematikan di stadion. Tapi salah satu sponsor terbesar FIFA untuk Piala Dunia ini adalah Budweiser. Dan FIFA benar-benar ingin bir dijual di dalam stadion-stadion itu. Jadi Brasil terpaksa mengubah undang-undangnya. Seorang pejabat senior FIFA secara terbuka mengatakan bahwa jika mereka tak mengubah undang-undangnya, maka hal lain harus diubah. Bagian dari negosiasi ini tidak bisa dinegosiasikan, kalau kamu paham maksud saya. Ini juga bukan kasus terisolasi. Hal serupa pernah terjadi di Afrika Selatan tahun 2010. FIFA menginginkan kendali penuh atas iklan di sekitar stadion. Dan tebak apa? Mereka mendapatkannya. Tapi kemudian, saat salah satu pertandingan, ada 36 wanita muncul mengenakan gaun oranye. Sangat unik. Dan ternyata, menurut FIFA, gaun-gaun itu terkait dengan merek bir pesaing yang bukan sponsor. Tebak apa? Para penggemar ditangkap, dikawal keluar dari stadion, dan paspor mereka disita sampai penyelidikan selesai. FIFA punya kekuatan seperti itu di dalam stadion. Dan kemudian tentu saja ada pajak, karena tidak ada yang suka pajak. Sebagai syarat menjadi tuan rumah, FIFA selalu menuntut agar negara tuan rumah membuat FIFA dan sponsornya pada dasarnya bebas pajak selama seluruh turnamen. Faktanya, ini terjadi di Jerman pada tahun 2006 ketika Jerman memberikan keringanan pajak ratusan juta dolar untuk turnamen tersebut. Hal serupa terjadi di Brasil, di mana Brasil membebaskan pajak federal sepenuhnya bagi FIFA dan sponsor besar seperti Coca-Cola serta Adidas atas keuntungan dari Piala Dunia. Bahkan di Brasil, situasinya menjadi semakin gila demi melindungi sponsor yang mendapat keuntungan pajak dari pedagang kaki lima dan orang biasa yang berjualan makanan dari gerobak atau souvenir. Nah, mereka dilarang bekerja di dekat stadion supaya sponsor resmi bisa berjualan di sana. Hal ini menyebabkan keributan besar. Orang Brasil menyadari apa yang terjadi dan protes pun meletus di seluruh negeri dengan slogan seperti Copa Porquem. Saya yakin pengucapan saya salah, tapi intinya itu berarti Piala Dunia untuk siapa. Sekarang semua ini masih kecil dibandingkan dengan pengaruh berikutnya yang dimiliki FIFA dan mereka tidak takut untuk menggunakannya. Semacam langkah paling ekstrim di mana mereka bisa melarang siapapun yang mereka mau. FIFA bisa membuat sebuah negara lenyap, bukan secara harfiah, tapi mereka bisa melarang seluruh negara untuk berkompetisi di panggung internasional, sepak bola internasional. Sekarang seringkali kekuatan ini digunakan untuk alasan yang benar, seperti ketika Rusia menginvasi Ukraina pada tahun 2022, FIFA menangguhkan Rusia dari sepak bola internasional. Tapi kadang-kadang kekuatan ini digunakan dengan sangat dipertanyakan, seperti dalam kasus Kenya. Pada tahun 2022, pemerintah Kenya menuduh asosiasi sepak bola lokal mereka terlalu korup. Asosiasi Kenya tidak dapat menjelaskan dengan jelas penggunaan uangnya, sehingga hal ini mencurigakan untuk negara demokratis. Jadi pemerintah membubarkan asosiasi tersebut dan untuk sementara mengambil alih pengelolaan operasional sepak bola di negara itu. Bagi FIFA, ini adalah larangan karena mereka tidak menginginkan campur tangan pemerintah dalam asosiasi sepak bola manapun. Jadi mereka melarang Kenya sepenuhnya dari sepak bola internasional. FIFA menganggap ini sebagai upaya melindungi permainan dari campur tangan politik. Dan sejujurnya, terkadang itu memang ide yang bagus.
Namun kadang hal ini tampak tak masuk akal sampai Anda menyelidikinya lebih dalam. Bagi FIFA, ini bukan soal politik atau hal lain. Yang sebenarnya ingin dijaga FIFA adalah para sponsor. FIFA menginginkan pertunjukan yang bersih dan bisa dijual, karena itulah yang dibayar miliaran oleh sponsor dan stasiun televisi. Dan itulah sebabnya mereka ingin menjauhkan segala jenis kontroversi dari hal itu. Terlepas dari alasannya, ini jelas menunjukkan bahwa FIFA memiliki kekuatan yang luar biasa. Pertanyaannya sekarang, siapa yang memegang kekuatan ini? Satu orang, sekelompok orang, atau kelompok rahasia? Nah, untuk memahami jawabannya, kita harus mundur sedikit dan memahami bagaimana FIFA bisa sampai di posisinya saat ini. Jadi, selama waktu yang lama, FIFA benar-benar hanyalah sebuah federasi yang lesu yang mengatur turnamen. Mereka tidak benar-benar memiliki semua yang mereka miliki sekarang, tapi perubahan itu dimulai dengan satu pengusaha yang melihat masa depan sebelum orang lain. Namanya adalah Horst Dassler, dan dia adalah putra dari pendiri Adidas. Pada akhir 1970-an dan awal 80-an, saat televisi mulai meledak di seluruh dunia, Dassler dengan cepat menyadari sesuatu sebelum orang lain. Dia menyadari bahwa FIFA sedang memegang aset pemasaran yang sangat berharga, mungkin yang paling berharga di dunia. Dan, tebak apa? Para pengendali FIFA sendiri tidak menyadarinya, sehingga dia mendirikan perusahaan bernama ISL. Pada dasarnya, seluruh bisnis perusahaan ini adalah membeli hak dari FIFA lalu menjualnya ke sponsor. Mereka menjadi perantara karena mereka menyadari betapa pentingnya seluruh aset ini. Perusahaan itu mulai menghasilkan uang dalam jumlah besar. Dan tebak, siapa yang jadi iri dengan hal ini? Presiden FIFA yang kabarnya ingin mendapat bagian secara diam-diam karena dia menyadari berapa banyak uang yang dihasilkan perusahaan ini. Dan suap pun mulai mengalir masuk. Angkanya sangat mencengangkan. Selama bertahun-tahun, perusahaan ISL diyakini telah menyalurkan sekitar 100 juta dolar dalam bentuk suap kepada pejabat sepak bola sebagai imbalan atas hak untuk menjual sponsor untuk FIFA. Bahkan ini sudah menjadi kebiasaan bagi perusahaan tersebut, sampai-sampai suatu kali mereka secara tidak sengaja mengirimkan 1,5 juta dolar suap ke rekening FIFA, bukannya ke rekening orang yang ingin mereka suap. Itu seperti saya salah kirim pesan ke orang lain, padahal mau ke orang berbeda. Bedanya yang dikirim bukan pesan, tapi 1,5 juta dolar. Dan ini terjadi di tahun 80-an. Jika disesuaikan inflasi, jumlahnya akan jauh lebih besar. Nah, selama semua ini terjadi, ada seorang pria lain di FIFA yang mengamati semuanya dan mencoba memahami bagaimana sebenarnya struktur kekuasaan di dalam FIFA bekerja. Pria itu adalah Sepp Blatter. Blatter dengan cepat memahami bahwa jika kamu ingin mengendalikan FIFA, kamu membutuhkan blok suara. Kamu membutuhkan suara-suara ini untuk mendukungmu. Dan dia juga menyadari bahwa biasanya benua-benua memilih bersama-sama. Jadi Afrika, meskipun itu adalah benua dengan banyak negara, mereka biasanya cenderung memilih bersama-sama. Jadi mereka akan memilih satu orang. Hal yang sama terjadi di Asia dan hal yang sama juga di Karibia, meskipun Karibia bukanlah sebuah benua. Jadi dia menyadari bahwa selama kamu bisa bersahabat dengan orang-orang yang mengendalikan blok-blok suara ini, kamu bisa mengendalikan FIFA. Dan tidak akan peduli apa yang dipikirkan orang lain. Tidak peduli apa yang dipikirkan miliaran orang, miliaran penggemar di seluruh dunia. Tidak peduli jika para sponsor perusahaan membencimu. Selama kamu mengendalikan blok-blok suara, kamu punya semua kekuatan. Dan itulah yang benar-benar dia lakukan. Dia mengelilingi diri dengan orang-orang yang bisa memberinya suara dan membuat mereka senang. Ini murni urusan bisnis, bukan soal seksual. Bisnis bawah meja, tapi tetap saja bisnis. Dia memimpin FIFA selama 17 tahun dan organisasi itu berubah drastis di bawah kepemimpinannya. Mari kita bicara tentang orang-orang yang bekerja bersamanya. Posisi-posisi ini segera diisi keluarga kerajaan, miliarder tambang, dan makelar politik. Anda mungkin tak menyangka orang-orang ini ingin bergabung dengan organisasi sepak bola terpenting. Tapi kenyataannya, mereka memang ingin. Orang-orang ini menyadari bahwa FIFA adalah aset paling berharga di dunia dan mereka dengan cepat mengisi posisi-posisi tersebut. Dan sejak saat itu, FIFA bertindak seperti kerajaan pribadi. FIFA telah melewati berbagai skandal, bahkan beberapa anggotanya pernah ditangkap. Namun kerajaan itu tetap bertahan karena produk mereka masih menjadi yang paling berharga di dunia.